Nama besar tidak menjamin kemenangan di laga ini. Yang menentukan justru adalah kekuatan mental, detail-detail kecil, dan siapa yang lebih dingin saat emosi nanti akan memuncak. Dan sejauh ini Persib unggul di semua aspek tadi. Setelah kalah dari Bayangkara di kandang sendiri, tentu Malut akan datang ke Bandung dalam kondisi ingin membuktikan diri. Masalahnya, tim seperti ini justru paling mudah terpancing di GBLA. Sobat-sobat Papatola Football dimanapun kalian berada, ini adalah video preview match laga antara tuan rumah Persib Bandung menghadapi tamunya Malut United yang akan berlangsung pada hari Jumat tanggal 6 Februari 2026 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Sebelum kita lebih jauh, kalian jangan lupa untuk like, share, subscribe, dan berikan komentar-komentar terbaik kalian di video-video Papatola Football. Sobat-sobatku, kondisi psikologis dan mental kedua tim memang sangat berbeda kali ini. Persib Bandung tim yang sedang dalam situasi yang dingin dan efisien. Kenapa Papatola bilang begitu? Karena Persib dalam fase bermain yang atraktif ya. Tapi ini Persib yang paling berbahaya kalau sudah masuk di fase ini. 3 kemenangan beruntun, meskipun skornya identik 1-0, itu bukan sesuatu yang kebetulan semata ya. Tapi itu menandakan timnya bermain sangat terkontrol. Ya. Kemudian kita tahu kan lawan-lawannya juga kalau ketemu Persib, aura semangat bertandingnya berlipat-lipat. Ya. Nah itu kemampuan Persib untuk mengontrol pertandingan sangat baik sekali. Kemudian tidak panik saat unggul dan punya struktur yang kuat. Persib Bandung di bawah asuhan Bojan Hodak ini memang saat ini berada pada fase confidence without euphoria. Jadi percaya diri tapi enggak euforia gitu loh. Jadi Beckham Putra sendiri menyambut laga ini, ya menyambut laga dengan Malut United ini hanya bilang dia hanya menyebut balas kekalahan. Ya, balas kekalahan aja. Nah, nada bicaranya tidak emosional dan ini sinyal bahwa ruang ganti Persib tenang dan sangat fokus. Jadi apalagi ditambah dengan kembalinya Deddy Kusnandar, ini sangat penting ya bagi Persib Bandung sampai dengan di titik ini. Bukan hanya karena kualitas atau teknik dari Deddy Kusnandar, tapi Deddy ini seorang yang mampu menjadi penjaga ritme permainan. Terus kemudian penetral emosi tentunya dan pemain yang paham kapan pertandingan harus diperlambat, kapan pertandingan harus dipercepat. Jadi justru Persib ini siap menang kalau dengan cara jelek ya, main jelek maksudnya ya. Jadi nggak perlu main indah Persib. Yang penting 3 poin nanti menghadapi Malut United. Nah, kalau Malut United sendiri datang ke GBLA dalam posisi retak ya, bukan hancur ya, retak saja. Karena baru saja mereka harus mengalami kekalahan menghadapi Bayangkara FC di kandang sendiri. Itu pukulan telak ya. Karena tim-tim besar main di Malut kalah. Termasuk Persib Bandung kalah waktu putaran pertama. Tapi menghadapi Bayangkara malah Malut yang kalah. Jadi ini pukulan telak, pukulan yang dalam bagi Malut. Dan perlu dicatat ya, secara teknik Malut tidak kalah di permainan menghadapi Bayangkara. Secara kualitas tidak kalah, tapi mereka ya kehilangan kontrol emosi setelah tertinggal dan transisi bertahan Malut berantakan betul di 20 menit terakhir. Di situ yang betul-betul diacak-acak oleh Bayangkara. Nah, ini bisa jadi catatan nih bagi Bojan Hodak. Di kandang Malut saja Bayangkara mampu merobek-robek pertahanan Malut. Apalagi nanti di GBLA. Harusnya Bojan Hodak sudah punya plan A, plan B, plan C, plan D, plan F, plan G. Pokoknya semua plan ya. Coach Bojan Hodak ya, aman ya. Jadi di laga waktu Malut menghadapi Bayangkara di partai terakhir mereka, itu lini tengahnya kehilangan jarak ya. Kehilangan jarak lini tengahnya. Terus back tengahnya terlalu sering naik tanpa cover. Ya mungkin karena merasa mampu untuk mengurung pertahanan Bayangkara. Nah, Tiron terlalu turun menjemput bola. Itu menunjukkan Tiron pun udah mulai frustasi nih, kok nggak bisa jebol-jebol ini gawangnya si Bayangkara nih, si Akil Safik ya. Jadi secara mental kedatangan Malut ke Bandung ini ingin membuktikan diri.
Nah, ini justru berbahaya bagi Bandung ya. Mereka datang dengan motivasi tinggi ingin membuktikan diri dan tentu saja Bandung harus siap menghadapi pertarungan taktikal ya. Bagaimana nanti Bandung atau coach Bojan Hodak bisa mengunci zona. Mengunci zona, jangan pemain, zonanya yang dikunci, kan zona yang berpengaruh. Jadi kemungkinan besar Persib nanti akan menurunkan blok menengah, kemudian mengundang Malut atau memancing Malut untuk membangun serangan dari sisi kiri mereka. Kita tahu siapalah di sisi kirinya itu ya. Lalu menjebak di area half space kanan. Harusnya begitu. Nah, target utama bukan David da Silva, bukan. Tapi bola-bola yang akan menuju David, itu yang harus diwaspadai. Nah, di sini nih, kalau memang nanti Deddy Kusnandar sudah bisa bermain, bisa jadi nih menarik ini. Itu sebabnya kalau Deddy nanti main, dia yang akan memotong jalur Tiron dengan David. Atau jalur si Ciro melakukan cut inside. Itu Deddy akan sudah hafal lah itu. Mudah-mudahan Deddy tampil dan dia bisa tampil maksimal. Jadi kalau Malut sendiri pasti serangannya emosional ini. Emosional nih. Dia akan sangat mencoba di 15 menit pertama menguasai bola lebih lama, terus kemudian melakukan tekanan dari segala lini, kemudian memaksa Ciro atau Freds kalau memang Freds diturunkan di awal untuk memainkan ruang terbuka, terus kemudian transisi yang cepat. Jadi kalau di GBLA ruang itu hampir pasti ada di 60 menit pertama ya. Jadi jika Malut memaksakan crossing yang cepat, jika Malut memaksakan tendangan jarak jauh, dribble individual, itu yang kita inginkan. Itu yang diinginkan oleh Persib ya. Jadi di laga-laga nanti mungkin kalau Papatola berandai-andai, kalau memang dimainkan juga secara di awal ya, Beckham Putra akan menghadapi Gustavo Franca. Jadi ini bukan duel fisik, bukan. Tapi di sini duel posisi dan timing. Beckham akan terus bergerak di belakang Gustavo. Nah, menariknya nanti bagaimana Beckham keluar dari zona nyaman dan Gustavo terlambat naik. Nah, itulah celah yang akan terjadi. Itulah celah yang akan coba dibuka oleh Beckham Putra. Begitu juga nanti kalau memang dimainkan Deddy Kusnandar duel dengan Tiron Del Pino. Ini duel otak ya. Kalau tadi duel posisi dan timing, kalau ini duel otak. Tiron ingin bebas ya. Dia ingin punya wilayah yang luas dan lepas. Nah, Deddy ingin keteraturan. Jadi di sini nanti mereka akan berhadapannya. Siapa yang menang di duel ini? Hampir pasti timnya akan mengontrol pertandingan. Jadi duel kunci nih antara Deddy Kusnandar dengan Tiron Del Pino. Nah, bagaimana dengan David da Silva? Kita tahu David da Silva seorang striker yang sangat gacor ya, sangat gacor sekali, dingin di kotak penalti, insting gol yang luar biasa. Tapi kali ini dia akan menghadapi duel dengan dua bek tengah Persib. Apakah nanti dia akan duel dengan Matricardi Julio Cesar atau Matricardi dengan Barba? Yang pasti David da Silva akan dibuat pusing dengan menghadapi dua bek ini. Nah, bek ini juga harus tampil tetap tenang, tidak terlalu juga tidak terlalu fokus juga ya. Jangan terlalu fokus maksudnya dengan David da Silva karena bisa jadi ada second line yang masuk atau kita tahu juga bagaimana kelicinan dan seorang dari Ciro Alves ya. Atau Dimas Derajat kalau memang nanti juga diturunkan oleh pelatih Malut United. Jadi sobat-sobatku dari gambaran Papatola tadi, kalau melihat permainan di match pertama kemarin, di GBLA nanti bisa jadi jalannya pertandingan yang realistis ya akan terjadi di mana menit pertama sampai dengan 30 menit pertama itu Persib menekan secukupnya aja. Tidak akan terlalu memaksa ya. Kemudian temponya juga dijaga ritmenya. Dia tempo sedang tapi lebih ke cepat ya. Bukan sedang ke lambat tapi sedang ke cepat. Dan ini memang akan memaksa menguras emosi Malut. Di sini dia permainannya di 30 menit pertama. Nah, bagaimana dengan 30 sampai 60 menit? Malut mulai naik dia. Mulai berani menyerang, mulai berani bermain terbuka. Jarak antar lininya mereka paksakan lebih lebar, memainkan wide play gitu ya. Dan risiko transisi meningkat.
Nah, di menit 60-90 ini penentuannya nih. Di sini penentuannya. Kalau Persib sudah unggul terlebih dahulu, maka ini akan membunuh pertandingan dengan foul taktis. Memperlambat tempo dan memaksa Malut bermain crossing-crossing. Nah, jika skor imbang sampai dengan 60 atau ke arah 90, Persib akan lebih bersabar dan Malut justru akan tergesa-gesa. Jadi akan ada drama-drama yang kita harapkan makin membuat pertandingan ini menarik untuk ditonton ya di 60 sampai 90 menit. Atau paling tidak di babak pertama misalnya Persib langsung menekan dengan intensitas tinggi. Kemudian Malut bertahan dengan rapat menunggu counter, tempo cepat, akan banyak duel fisik, sering sekali terjadi pelanggaran. Kemudian akan ada peluang terbuka dari kotak penalti, luar kotak penalti. Begitu juga bola-bola set piece akan sangat menentukan siapa yang akan mendapatkan peluang dan akan mengkonversi menjadi gol. Kalaulah skor babak pertama 0-0 atau Persib unggul tipis, bisa saja terjadi dengan skema pertandingan tadi. Jadi kalau di babak kedua Malut berani keluar, Persib memasukkan tenaga baru misalnya, ya kita akan menunggu apakah nanti Persib memainkan Kurzawa, ya karena sudah satu pertandingan dia tidak main, atau bagaimana nanti Persib dia memainkan di sisi lapangan yang terbuka. Jadi gol kemungkinan bisa terjadi dari cutback sayap, bisa terjadi itu cutback sayap, kemudian juga bola mati dan second ball di kotak penalti. Kalau prediksi akhir bagaimana Pak Patola? Kita tidak bicara angka berapa skornya. Harapan tetap ya Persib Bandung meraih kemenangan sekaligus juga membalas kekalahan sewaktu bertandang di match pertama. Skornya selisih 2 gol. Persib unggul. Persib menang. 3 poin diamankan. Karena apa? Catatannya karena Persib lebih stabil, lebih efektif dan bermain secara kolektif. Tidak akan banyak hal-hal yang mengganggu stabilitas di tengah. Malut berbahaya iya, tapi terlalu bergantung pada momen individual. Tergantung sekali Malut ini pada permainan 1-2 orang saja. Jadi di GBLA nanti faktor Boboto akan juga sangat memberikan kontribusi nyata untuk permainan Persib Bandung. Kita tahu dukungan yang luar biasa, terus-menerus bernyanyi, terus-menerus berteriak memberikan dukungan semangat. Itu benar-benar memompa adrenalin pemain, memompa semangat dan motivasi pemain untuk memberikan penampilan terbaik. Itu saja sobat-sobatku, video preview matchnya Pak Patola. Jangan lupa kalian untuk like, share, subscribe, dan berikan komentar-komentar terbaik kalian sobat. Persib Maung Bandung, Persib Maung Bandung. Sampai jumpa lagi sobatku.